Shalom Sobat Muda Katolik dimanapun berada. Selamat datang di podcast Ngobrol bersama Frater. Sesuai dengan judulnya, kita akan ngobrol dan berbincang-bincang mengenai temanya itu Gereja Katolik, tempat wahyu dan iman bertemu. Mungkin nanti ada poin-poin yang akan kita bahas bersama dan akan kita obrolkan bersama dalam podcast kali ini. Bersama saya Frater Adit, saya dari Tarekat Oblat Maria Immaculata, OMI. Dan ada bersama saya ada 3 frater lainnya. Kami berempat dari Fakultas Teologi Beda Bakti Universitas Sanata Dharma. Ya, silakan para frater memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Frater Mikael CSSR, saya dari Kongregasi Redemptoris. Saya Frater Tan CSSR, saya dari Kongregasi Redemptoris. Salam jumpa teman-teman muda Katolik. Nama saya Saudara Fian, saya dari Saudara Fransiskan. Baik, terima kasih perkenalannya Ter. Jadi ada berbagai macam tarekat yang hadir bersama kita di podcast kali ini. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama terkait kitab suci, kemudian yang kedua tradisi suci, dan yang ketiga magisterium. 3 hal ini merupakan pilar gereja mana tempat iman dan wahyu berkembang. Langsung saja kita masuk ke segmen pertama terkait dengan kitab suci. Kira-kira kitab suci itu apa sih sebenarnya? Karena sering saya mendengar dari teman-teman muda bahwa kitab suci itu kok susah dimengerti dan kenapa kita harus kembali kepada kitab suci? Kira apa? Pertanyaan yang bagus ya Frater Adit. Kitab suci adalah sabda Allah yang ditulis menggunakan bahasa manusia. Artinya bahwa Allah mewahyukan dirinya melalui sejarah nyata dan pengalaman hidup manusia yang dicatat oleh penulis dan diilhami oleh Roh Kudus. Kita juga perlu mengetahui bahwa kitab suci bukan hanya sekedar buku lama. Kitab suci adalah kisah cinta Allah kepada manusia, mulai dari awal penciptaan, kisah perjalanan bangsa Israel, serta puncaknya pada diri Yesus Kristus. Dan kisah ini masih hidup sampai sekarang. Jadi luar biasa sekali pengertian dari kitab suci. Bagaimana kisah cinta Allah kepada umat manusia dari penciptaan hingga pribadi Yesus Kristus dan terus di dunia sekarang. Nah, tapi banyak anak muda merasa bahwa kitab suci itu sulit dimengerti. Gimana menanggapi hal itu? Itu betul dan wajar. Karena kitab suci nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu membacanya dengan tradisi dan bimbingan gereja, sehingga kita nggak salah tafsir. Nah, kitab suci ini kayak seperti surat cinta. Jadi kalau kita nggak kenal baik pengirimnya, berarti kita juga mungkin nggak mengerti isi suratnya. Baik, terima kasih penjelasannya sangat baik dan sangat dalam. Bagaimana kita dapat mengenal kitab suci, bukan seperti surat cinta. Bagi teman-teman muda di sini kan banyak yang jatuh cinta. Bagaimana kitab suci itu ditampilkan seperti surat cinta. Untuk mengenal dan mengetahui isi surat cinta itu kita juga harus mengenal pengirimnya. Dari mana kita bisa mengenal pengirimnya? Masuk ke segmen yang kedua. Pengirimnya dapat kita kenali melalui tradisi suci. Banyak yang berkata, tradisi itu apa sih sebenarnya? Apakah itu cuma kebiasaan lama yang diulang-ulang, atau apakah ada hal lain atau arti yang lebih dalam terkait tradisi? Baik, benar sekali Frater Adit. Tradisi dalam Gereja Katolik adalah pewarisan iman yang hidup, berasal dari para rasul dan diteruskan secara turun-temurun. Ini termasuk pengajaran, liturgi, doa-doa, dan kesaksian umat beriman. Jadi tradisi itu bukan tambahan dari kitab suci. Jadi tapi merupakan bagian dari wahyu Allah yang satu dan yang sama. Jadi tradisi dan kitab suci itu berjalan beriringan. Tanpa tradisi kita tidak bisa mengenal kitab suci secara utuh. Jadi kayak tradisi itu semacam nafas iman ya, yang hidup dari zaman ke zaman dan hidup bersama gereja. Apakah demikian? Ya, benar sekali. Ya,
Ya, bagaimana kita dapat mengenal tradisi itu sebagai sesuatu yang hidup di konteks zaman sekarang? Karena mungkin dalam pengertian banyak orang, termasuk saya dulu, saya memahami bahwa tradisi itu sesuatu yang usang gitu, sesuatu yang mungkin untuk menanggapi dalam tantangan zaman sekarang itu susah untuk dihidupi. Gimana cara kita merelevankan tradisi itu? Pertanyaan yang bagus sekali ya, Brother Adit. Tradisi itu membantu kita untuk tetap setia pada iman para rasul. Ini merupakan relevan dengan konteks hidup kita zaman sekarang. Jadi meskipun gereja sudah berdiri ribuan tahun yang lalu, semangatnya itu masih menyapa anak-anak muda zaman sekarang. Jadi tradisi dalam gereja Katolik itu bukan seperti pengertian tradisi biasa. Tradisi dalam gereja Katolik merupakan tradisi suci, seperti yang dijelaskan dalam dokumen De Verbum artikel 8, mengartikan bahwa tradisi itu merupakan segala sesuatu yang berguna untuk membantu umat Allah menjalani hidup suci dan berkembang dalam iman. Jadi tradisi walaupun dalam konteksnya itu atau dalam pengertian katanya itu usang dan sebagainya, namun tetap konteks relevan dengan konteks zaman sekarang, bagaimana tradisi berkembang melalui hal-hal yang kita jumpai sehari-hari, Ekaristi, devosi-devosi seperti Rosario dan sebagainya, dan juga doktrin. Ya, terima kasih Frater atas penjelasan mengenai tradisi. Sebagaimana surat cinta kita harus mengenal pengirimnya, pengirim selanjutnya yang dapat kita kenal melalui surat cinta itu adalah magisterium. Kira-kira magisterium itu apa sih kata-katanya? Mungkin itu kata yang asing didengar oleh teman-teman muda kita sekarang. Oke, terima kasih Saudara Adit. Omong tentang magisterium sebenarnya memang kalau kita lihat bahasanya ya agak akademis gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat lebih jauh, gampangnya magisterium itu seperti ini. Bahwa magisterium itu adalah otoritas atau wewenang resmi gereja untuk mengajar. Untuk mengajar apa? Mengajar kitab suci. Lalu kemudian tradisi yang sudah dijelaskan tadi kemudian sampai kepada umat. Nah, siapa yang menjadi magisterium itu? Ada paus dan para uskup yang membantu paus itu untuk mengajar. Kira-kira itu magisterium itu ya. Jadi semacam tuntunan atau tugas resmi mengajar gereja, terutama terkait dengan kitab suci dan juga tradisi suci yang diwariskan oleh gereja. Jadi apakah magisterium itu bisa salah atau gimana, Frater? Sebenarnya memang kalau kita ya wajar ya, kalau magisterium saja kita lihat uskup dan paus saja manusia, ya wajar mereka salah. Tetapi dalam hal ini ada hal-hal yang perlu mereka pertimbangkan ketika mengajar. Karena apa? Karena tugas utama mereka adalah untuk menyampaikan apa yang sudah ada ya. Artinya ajaran-ajaran yang sudah ada diresapi secara kontekstual kepada umat-umat supaya tidak menyesatkan. Artinya tidak ada interpretasi yang salah atau tafsir yang salah tentang ajaran-ajaran yang sudah ada, jangan sampai menyesatkan. Kalau boleh digambarkan bahwa dia itu magisterium itu seperti GPS begitu. Dia akan menuntun orang sampai ke tujuan begitu. Tidak akan keluar jalur. Tapi sebenarnya meskipun sebenarnya GPS itu masih punya kekurangannya, bahwa magisterium memang punya kelebihan, lebih daripada GPS itu. Kira-kira seperti itu kalau kita ngomong tentang magisterium. Baik, sangat baik ya penjelasan mengenai itu. Tentu kita tidak melupakan di situ ada peran dan karya Roh Kudus yang senantiasa menuntun gereja di dalam perkembangan zamannya, terutama di dalam meneruskan tradisi, magisterium dan sebagainya. Terima kasih penjelasannya para frater, sangat menarik untuk didalami bagaimana gereja Katolik itu tempat Allah menyatakan dirinya melalui wahyu dan tempat manusia belajar untuk menyerahkan diri itu melalui iman, sehingga ada reaksi timbal balik di situ, Allah yang mewahyukan diri dan juga manusia menanggapi wahyu itu dengan iman. Nah, untuk sobat muda Katolik, jangan takut untuk terus mengenal lebih dalam gerejamu, karena gereja bukan sekedar masa lalu, tapi gereja adalah ruang pertumbuhan iman hari ini, detik ini dan saat ini. Bagaimana kita menghidupi pilar-pilar iman yang ada di dalam gereja. Mungkin para frater ada pesan-pesan gak nih untuk teman-teman muda semuanya? Oke, terima kasih Frater Adit. Intinya begini teman-teman muda, bahwa berbicara tentang 3 pilar yang tadi kita bahas bersama,
itu bukan hanya menjadi tanggung jawab kita, bukan hanya menjadi tanggung jawab para frater atau teman-teman biarawan-biarawati lain, tapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai orang-orang muda, sebagai generasi atau masa depan gereja perlu menghayati dan memahami semua itu. Artinya saya mengajak kita semua atau kami mengajak kita semua supaya kita lebih bersama-sama menghayati ketiga hal itu melalui barisan-barisan yang sudah kita terima, kita hayati bersama dalam kehidupan kita agar kita lebih mantap lagi dalam menghayati iman kita. Kira-kira seperti itu pesan yang disampaikan. Wah, pesan sangat baik sekali ya, seperti pesan seorang biskup untuk umat-umatnya. Terima kasih para frater atas kesempatan dan juga perbincangan kita pada hari ini. Semoga berguna ya bagi teman-teman muda semua, terutama dalam menjalankan imannya sebagai Katolik. Kita harus bangga sebagai orang Katolik karena kita memiliki banyak kekayaan. Tetap semangat, tetap setia, dan juga tetap hidup dalam terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.